Jadi ini yang perlu kita pahami bersama ya, soal ajaran Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi yang sering disalahpahami itu. Bahwa di sini Syekh Ibnu Arabi menjelaskan wala budda yang banggilahu hadza falaysa rabbuhu wal abdu gitu. Jadi maksudnya ketika orang belajar hakikat, kemudian sampai terbuka pemahaman tentang hakikat diri, hakikat alam semesta, ya, itu tidak lantas kemudian punya pandangan, ya, bahwa ar-rabbu wal abdu, gitu, bahwa Tuhan itu ya hamba, gitu. Nah, ini penekanan ini penting sekali. Karena di abad 17 di Aceh pernah terjadi konflik gara-gara pemahaman ini, yaitu pemahaman yang terjadi di tengah masyarakat, yaitu al-alam huwallah, Allah huwal alam. Itu. Ini persis dengan apa yang dibahas itu. Jadi seorang salik yang sudah paham hakikat, ya, kebuka pemahamannya, jangan lantas terseret pada pemahaman yaitu falaisal arabu wal abdu. Kemudian dia merasa setelah memahami hakikat diri merasa dirinya Tuhan. Nah, ini tidak dibenarkan. Ya. Kalau ada yang menisbatkan ini ajaran Ibnu Arabi, ini tertolak karena di halaman 137 Ibnu Arabi menolak pandangan yang seperti itu. Ya, hamba tetap hamba. Seperti kita ini setelah paham hakikat diri kita, ya tetap ya hamba, tetap ali gitu. Tidak berubah walaisal abdu walaisar rabbu wal abdu. Oh, itu. Nah, Syekh Abdul Rauf As-Singkili sudah meluruskan juga soal pemahaman yang mulai belok ini, yang disebut pemahaman ilhad. Orangnya disebut mulhid karena mencampur aduk antara hamba dan Tuhan. Syekh Abdul Rauf ya berpandangan sama dengan Ibnu Arabi, bahwa ya al-abdu ya abdun, hamba ya hamba, sekalipun wa intaroko itu sekalipun dia terbuka pemahaman dan wawasannya dan pemahaman tentang ilmu hakikat sampai mengalami proses rohani, ya tetap dia harus abdun ya abdun gitu. Tidak lantas kemudian setelah itu berubah, oh dia menjadi Tuhan. Ini tidak dibenarkan dan Ibnu Arabi menolak. Syekh Abdul Rauf As-Singkili, ulama yang paling berpengaruh di Aceh dan di Nusantara, juga menolak. Falaisa ar-rabbu wal abdu. Kalau Syekh Abdul Rauf, al-abdu abdun ya wa in taroko, ar-rabbu rabbun wa in tanazzala. Itu. Tuhan ya tetap Tuhan sekalipun ya tanazul dalam bentuk tajalli wujudul haq. Itu tetap posisinya rabbun. Al-abdu ya abdun wa in taroko. Nah, kila fillahi innahu alimun, ya. Wa kila fil abdi innahu alimun. Ini contoh. Allah memiliki sifat alim. Alim itu maha mengetahui, ya. Seorang hamba juga punya sifat alim. Oh, misalnya si A itu wah ilmunya tabakhur gitu ya. Kemudian disebut oh dia alim gitu. Nah, dalam membedakan dua posisi ya, Allah sebagai zat wajibul wujud yang memiliki sifat alim, maha mengetahui atau sumber ilmu, sementara makhluk hamba atau manusia ini sebagai hamba, di dalam diri hamba ada ruh,
Dan ruh ini yang akan menjadi pancaran dari sifat ma'ani yang milik Allah. Yaitu sifat ma'ani yang milik Allah kan misalnya kudroh, irodah, ilmu. Ya, ilmu itu kan alim, menjadi alim. Maka seorang hamba ketika memiliki ilmu yang tabakhur tadi disebut alim, maka hakikatnya hamba yang alim tersebut ya ilmunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Bukan ilmunya si hamba gitu. Hakikat ilmu ya milik Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Contoh misalnya si A, wah itu dianggap hebat ya, Quran hafal, hadis hafal, semua kitab ya fikih, usul fikih, balaghah ya, semua hafal, sehingga disebut alim alamah. Nah, secara ilmu tauhid dan ilmu hakikat harus dipandang bahwa alimnya orang tersebut itu alim yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari hamba. Itu. Karena hakikat yang punya ilmu ya Allah. Hamba ini hanya dititipin. Nah, maka orang yang berilmu ketika paham ilmu hakikat merasa tidak punya ilmu. Karena hakikatnya yang punya ilmu Allah. Ya, maka di muqaddimah ya para ustadz kiai itu sering mengucapkan ya subhanaka la ilma lana, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu bagiku illa ma'alam tanah, kecuali apa yang engkau berikan kepadaku. Artinya bahwa ilmu yang dimiliki oleh seorang hamba hakikatnya ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Maka di Al-Qur'an juga dijelaskan wa fauqa kulli dzi ilmin alim, dan di atas orang yang berilmu ada yang paling berilmu. Nah, dengan memahami hakikat sifat ilmu ini, ya sifat ma'ani, ya salah satunya ilmu, ya. Maka seorang hamba yang memahami ilmu hakikat, oh iya, aku tidak punya ilmu. Semua ilmu milik Allah. Itu subhanaka la ilma lana illa ma'alam tanah. Nah, maka tidak boleh seorang hamba kemudian merasa paling berilmu, akhirnya sombong gitu. Kalau orang paham hakikat semakin tawadhu, bahwa ilmu yang disampaikan bukan ilmunya, ya ada sumbernya. Kita ini hanya sebagai kayak speaker gitu. Hanya menjadi wasilah. Hakikat semua ilmu yang punya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada ucapan wa in qila fillahi subhanahu innahu alim, ya memang Allah yang memiliki sifat alim. Tapi kalau hamba wakila fil abdi innahu alim, maka hakikatnya seorang hamba yang disebut alim itu ilmunya bukan ilmu hamba, tapi hakikatnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya dipinjemi gitu. Jadi bukan ilmu hamba itu. Maka akhirnya bisa tawadhu, enggak kemelindi, enggak sombong, ya, enggak apa istilahnya merasa paling hebat, merasa paling alim. Ini bahayanya kalau orang berilmu tidak memahami hakikat diri, bahwa ilmu ternyata
semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika al-hayyu, begitu juga sifat al-hayyu. Ya, tadi kan al-hayyu juga sifat masuk bagian dari sifat ma'ani. Ya, hayyun. Ya, kan qudrah, iradah, ilmu, hayat, ya. Hayyun, hidup. Ya. Allah di Al-Quran dinyatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia yang maha hidup, dia yang berdiri dengan zatnya sendiri. Itu. Lah, yang punya hidup hakikatnya Allah. Lah, kemudian kita seorang hamba. Ya, ini kan hidup. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, seluruh gerakan anggota tubuh bisa aktif. Ini kan menunjukkan bahwa hamba ini hidup. Bisa hidup ini karena ada ruh. Ruh itu milik siapa? Yaitu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau ruhnya diambil, apakah mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, tangan bisa bergerak? Pasti tidak bisa berfungsi lagi. Maka ketika kita hidup, ya, ini hakikatnya yang punya hidup adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika punya kesadaran tentang hakikat hidup, ya, mestinya banyak disyukuri. Ya, ternyata hidup ini semua fasilitas milik Allah, nggak ada milik kita. Ya, buktinya kalau kontraknya sudah habis, ya, masa berlakunya sudah habis, ruhnya dicabut oleh Allah, jasad kita sudah tidak bisa apa-apa. Telinga diteriakin, ditangisin anak istri, nggak mendengar. Mata dibuka, nggak melihat. Karena apa? Ruhnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat kita hidup seperti ini, ya, hakikatnya Allah lah yang memberikan hidup kepada kita. Karena itu kalau kita sudah paham hakikat hidup, maka dengan ayat ana aqrabu ilahi min hablil warid, aku terlebih dekat dari urat nadi, ini bisa dipahami. Simbol ruh yang ada di dalam jasad kita ini kan urat nadi. Untuk ngecek orang itu masih hidup atau tidak, itu kan dicek urat nadinya. Oh iya, masih ada detaknya. Oh, berarti masih hidup gitu. Maka ketika urat nadinya masih aktif, ya berarti dia Allah, ya berarti masih ada ruh, dan ruh itu min amri Rabbi. Itu. Maka di sini wa kadzalika al-hayyu, yaitu hidup, ya. Begitukah wal murid. Ya, murid itu berkehendak. Yang punya sifat ma'ani iradah itu Allah, ya. Iradah itu Allah. Seorang hamba sebagai tajallinya menjadi muridan yang berkehendak. Yang punya iradah Allah. Hamba ini ibarat seperti wayang. Seluruh gerakan aktivitasnya, hakikatnya digerakkan oleh sang dalang. Itu. Maka ketika seorang hamba, ya, berkehendak, ya hakikatnya Allah lah yang berkehendak. Itu. Nah, ini muridan. Kemudian wasami, yaitu sami'an. Ya, sami ini maknawiyah. Sifat ma'aninya sama. Ya, sama itu mendengar. Sami itu yang mendengar. Allah punya sifat sama, ma'ani. Pendengaran Allah tak terbatas, tidak menggunakan seperti kita harus ada telinga, ya, ada kendang telinga.
Allah Maha mendengar. Mendengarnya tak terbatas oleh ruang dan waktu. Bahkan lintasan hati seorang hamba Allah tahu. Ini kan dasar. Maka ketika seorang hamba seperti kita bisa mendengar, ya, telinga bisa mendengar, yaitu hakikatnya Allah yang memberikan pendengaran kepada kita. Kenapa bisa mendengar? Karena di dalam jasad kita ada ruh, dan ruh itu min amri Rabbi. Gitu. Jadi terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal basir, dan sifat basir ini maknawiyah, basiron ya. Maknawiyah ini. Ma'aninya apa? Basor, ya, melihat. Kita bisa melihat objek di depan kita. Itu bukan karena kornea mata. Buktinya ya, orang yang meninggal kornea matanya masih bagus, nggak bisa melihat. Tapi karena ada ruh, kornea mata normal, akhirnya bisa memandang objek yang ada di hadapan kita. Lah, pada saat kita memandang objek, ya seharusnya ingat Allah. Oh iya ya, kita diberikan anugerah memandang ini, ternyata semua fasilitas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan fasilitas mendengar, ini juga ternyata semua milik Allah. Itu. Kemudian wasair sifati, dan semua sifat, yaitu sifat ma'ani dan manawiyah. Jadi ma'ani itu 7 ya, kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Ini sifat ma'ani ya. Kemudian sebagai tajalinya ya maknawiyah, kudroh ya, kuasa di sini menjadi qadiron. Ya. Di sini irodah, di sini menjadi muridan. Semua kehendak hamba enggak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua kuasa hamba enggak lepas dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kudroh, irodah. Ilmu tadi sudah disebutkan, ilmu pengetahuan. Kalau di sini ada seorang hamba yang berilmu, hakikatnya sumber ilmunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya dia akan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilmu, hayat, hidup, hayat ya, hidup ya, Allah Maha hidup. Nah, kemudian seorang hamba punya sifat hayun ya. Hidup, kenapa? Karena di dalam diri hamba ada ruh. Ruh min amri Rabbi. Nah, ketika ruh diambil oleh Allah, secara otomatis seluruh anggota tubuh badan semua tidak bergerak, tidak bisa aktif. Gitu. Kemudian berikutnya hayan sama mendengar. Sama di sini sami'an. Sama itu sifat milik Allah. Ya, sami'an itu sifat yang dimiliki oleh seorang hamba yang mendengar. Hakikatnya ketika seorang hamba mendengar, itu hakikatnya ya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian basor, melihat. Ya, basor. Allah memiliki sifat basor, basirun bima ta'malun, mengetahui apa yang kamu lakukan. Ya. Pandangan kita bisa melihat objek, ya karena ada kornea mata. Kornea mata bisa menangkap objek yang ada di hadapan karena ada ruh. Nah, maka ketika seorang hamba bisa memandang, hakikatnya pandangan ini pun bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kalam yang ke-7 di sini menjadi mutakaliman. Kalam Allah ya seperti dijelaskan ya, Al-Qur'an itu sebagai kalam Allah yang sudah tajalli di dunia, maka berupa huruf
Itu. Hakikat diri kita ketika bisa berbicara, ya hakikatnya itu anugerah dari Allah. Ya, sumbernya dari mana? Ya dari ruh. Sebab kalau enggak diberikan anugerah ruh, ya mana mungkin lesan ini bisa memiliki suara, ya, bisa berbicara itu. Maka ketika seseorang bisa mutakaliman, bisa berbicara, hakikatnya itu adalah anugerah dari sifat kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, 7 sifat ma'ani dan maknawiyah ini ternyata saling terkait. Nah, yang perlu dipahami ketika seorang hamba memahami hakikat 7 sifat ma'ani dan maknawiyah, ya, di dalam dirinya ini akhirnya bisa merasakan makna la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, ya ternyata semuanya illa billah, kecuali dengan kekuatan Allah. Ini ketika seseorang sudah paham sifat ma'ani dan maknawiyah, dan bagaimana kaitannya dengan diri kita, akhirnya kita menemukan makna la haula wala quwata illa billah. Kalau sudah paham ilmu ini, akhirnya dalam beribadah mulai tertata rapi gitu. Contoh mau sholat, mau ibadah, itu tidak merasa sebagai prestasi dirinya, tapi ini semua mutlak anugerah dari Allah. Saya bisa wudhu, bisa sholat, semua anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga penyandaran dalam iktikad, ya, ketika beribadah kepada Allah itu totalitas, sehingga sirna keakuan diri. Sebab berbeda dengan orang yang tidak tersentuh ilmu hakikat, yang muncul keakuan diri. Contoh tadi, merasa berilmu, wah, baru ngaji kitab fikih, ya, kitabnya masih yang kecil-kecil lagi. Muncul sombong, merasa paling alim. Kenapa? Karena tidak paham tentang hakikat ilmu, hakikat diri. Begitu juga ketika ada orang ahli ibadah, tidak memahami tentang ilmu hakikat diri, muncul ujub takabur, merasa dirinya hebat, merendahkan yang lain. Padahal dia bisa beribadah itu sesungguhnya anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang paham ilmu hakikat akhirnya banyak melihat ke dalam diri, ya, tidak sempat mau nyari-nyari kesalahan orang lain. Nah, dengan penjelasan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhyiddin ini Ibnu Arabi, ya, yang perlu dipahami selanjutnya bahwa wa yatanazzahu ta'ala an ayyakuna ma'muran au makhuran. Itu. Jadi harus tetap menjaga tanzih Allah, yaitu kemahasucian Allah. Yang punya 7 sifat ma'ani Allah, ya. Sedangkan seorang hamba ini ya hamba. Itu. Kalau hamba ya bukan Tuhan. Yang enggak boleh tadi setelah paham agama kemudian salah pemahaman. Akhirnya rumongso tadi falaisa rabbu wal abdu, gitu. Ini yang dikritik oleh Ibnu Arabi. Ya, ketika sudah paham tentang hakikat diri, ya saya tetap hamba, tapi hakikat diri, hakikat ilmu, hakikat hidup, hakikat hayat semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wa yatanazzahu ta'ala ini harus menjaga tanzihnya Allah, jangan dicampur aduk. Jangan hamba merasa Tuhan, ya, ini jangan sampai terjadi, karena ini
Ibnu Arabi sudah mengingatkan jangan sampai ada yang punya pemahaman seperti ini. Di Aceh abad 17 juga sudah pernah terjadi. Nah, dengan penjelasan ini ya, mudah-mudahan kita punya pemahaman dan pegangan. Oh iya, sekalipun kita sudah paham tentang 7 sifat ma'ani dan ma'nawiyah, tetap kita adalah sebagai hamba, sedangkan Allah tetap maha suci yang bersifat dengan sifat salbiyah. Yang punya sifat salbiyah ya hanya Allah, ya. Qidam yang dahulu, ya, baqo yang kekal, ya kita mukhalafat ya hanya Allah, qiyamu binafsi hanya Allah, wahdaniyah hanya Allah. Ini untuk membedakan antara hamba dan Tuhan. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ini ya kita semakin terbuka tentang makna ya hakikat kehambaan kita, sehingga kita tidak mencampur aduk antara hamba dan Tuhan, kita memahami secara proporsional yaitu tetap sebagai hamba itu. Dan mudah-mudahan dengan penjelasan ini menambah wawasan ilmu kita dalam memahami hakikat diri. Amin ya robbal alamin. Cukup sampai di sini. Kita lanjut dengan zikir.